khususnya warga RT 04 bahwa pada malam hari ini adalah jadwal taklim kita yang biasa kita adakan setiap 2 minggu sekali di malam Sabtu. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini Tuhan Guru kita sudah hadir. Oleh karenanya pada jamaah yang barangkali masih di rumah atau tidak berjalan, mari sama-sama kita ikuti taklim yang diusul oleh Tuhan Guru kita dengan mengambil kitab As-Safinatun Najah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada guru kita tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat bergandeng salam semoga tetap berjuang kepada pemimpin umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang kami muliakan, sebelum kita mengikuti kajian daripada ilmu yang akan kepada kita, mari sama-sama kita buka dan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita kirimkan tentunya pada diri kita sendiri, pada Allah yang kesehatan, Allah berikan kemudahan kita di dalam cerna ilmu yang diberikan oleh Tuhan Guru kita, dan kita berikan pula pahala kepada orang tua kita, kakek nenek kita yang telah berbuat rahmatullah wa bilusus berjuang musola dalam muhajirin ini. Ibaratkan suratul Fatihah wa biniyatin annallaha yuqabil maqasidana wa muradana sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli
وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم حسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana fi hadzal makanil mukarram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anam Rasulillahil mu'azzam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita sehat, kita afiat, selalu semangat di dalam menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sebelum kita memulai kajian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berniat. Yang pertama, menuntut ilmu ini semoga Allah bukakan hati kita, Allah lemah lembutkan hati kita, dan hati ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi wasilah buat kita semua selamat dunia dan akhirat. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhi wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa dafa'ana bih wa madana bi asrari wa a'ada alaina min barakatih fid daraini radhiyallahu ankum ila an qala yunbashu al-mayyitu, mayit yang sudah dikubur wajib digali kembali. Itu asal masalahnya. Mayit yang sudah dikubur rata, dia wajib digali kembali kuburnya itu li arba'i khisalin, karena 4 faktor
faktor yang mewajibkan dia digali kembali. Lil gusli, alasan jenazah kuburnya digali kembali. Yang pertama, jenazah belum dimandikan. Tapi kayaknya jarang kejadian. Rata-rata pada open perlu orang meninggal ilokan kagak dimandiin. Gitu kan. Mungkin ini kasusnya ya kalau lagi musim kering kali kan. Gitu. Itu pun kalau kemarau, paceklik, nggak ada air, bisa dirubah dengan tayamum. Nah, ini mungkin jarang terjadi. Ya kalau jenazah memang alasannya belum dimandikan, main dibungkus baik, terus idza lam yatagayyar, selama jenazah itu belum ada yang berubah dari fisiknya, ya maka gali sama kita. Lagian kan kalau orang meninggal itu Pak, itu beres dimandiin, badannya gampang benyenyeh. Apalagi udah dikuburin. Nah itu nanti prosesnya, yang pertama dialamin jenazah, dalam waktu 24 jam badannya gelembung. Kayak balon. Gelembung dia semua. Dari ujung pala, ujung kaki gelembung semua. Nah hari kedua perutnya gede. Itu buat penyesuaian di dalam kuburnya. Nanti ketika hari kedua udah maksimal, barulah pecah isi perutnya. Itu proses jenazah. Semua kayak begitu. Bermula dari tanah, ya balik ke tanah. Makanya saya sering bilang, jangan mentang-mentang orang saleh yang meninggal dunia, yang disaksikan sama kita semasa hidupnya, giliran udah puluhan tahun kuburnya, pas kita temuin tulang ekor dari itu jenazah orang saleh. Bukan berarti orang soleh ini kagak diterima kuburnya. Amin ya Pak, cara memahaminya. Jadi itu proses alami. Proses alami. Nanti kalau udah isi perut pecah, itulah yang menjadi penyebab terundangnya binatang-binatang yang ada di dalam perut bumi. Ya dia nggak gerogotin. Dia nggak gerogotin. Nah pada saat itu manusia dalam posisi di alam barzakh. Barzakh itu alam pembatas, gerbang pertama menuju akhiratnya Allah. Itulah jenazah. Ya kita semua seperti itu. Adapun orang yang dawam menjelang tidur baca tabarak, yaitu Allah kasih kemuliaan. Menurut sebuah kebiasaan, semuanya orang yang dapat baca tabarak dalam istiqomahnya, itu dia dijaga daripada fitnah dan azab kuburnya. Itu. Nah tapi kalau jenazah badannya udah pada meledak, kita tahu itu jenazah belum mandi-mandiin, kagak wajib. Nggak usah. Terus apa yang mau dimandiin? Udah pada berantakan begitu. Gitu ya Pak. Jadi menggali jenazah
yang sudah terkubur sempurna wajib dalam hukum pertama apabila jenazah belum dimandiin. Kedua, walitauji lil kiblati, karena ada sebuah alasan ketika memposisikan ini jenazah tidak diadepin ke arah kiblat. Ya bisa celentang, bisa tengkurap, kira-kira kayak begitu. Maka selama belum ada sebuah perubahan di tubuh itu jenazah, menggali itu kuburnya wajib hukumnya. Kalau ini agak gampang, ya Pak, ini agak gampang. Kelar kubur, sumpah beres di rumah kita pada nangis. Kata saksi dari yang kuburin, Bang, kayak Bapak tadi dicaro celentang dah, kira-kira kayak begitu. Lupa ini, wah bahaya, lu parah banget lu, gitu kan. Balik lagi kuburan, digali, emang bener lagi celentang. Nah itulah wajib nabsyu namanya. Digali kembali kuburannya, hadapkan ke arah kiblat. Paham ya Pak? Ya Allah, makanya gali apa? Nidurin jenazah sunnah ganjel tuh. Pakai apa? Pakai, kalau dalam bahasa fikih itu namanya libnah. Libnah itu jenis batu yang kita bentuk dari tanah supaya jadi bahan ganjelan jenazah. Terus juga jangan kebangetan nyungsep begini jenazah. Dia tauji itu ya begini nyamping. Tauji. Terlebih itu jenazah aja itu kan udah nyaratin ke kita Pak. Kita yang masih sehat, kita yang masih panjang umur, tidur yang sehat itu cuma dua model. Ngadep kiblat begini atau pakai lambung kiri kita begini. Selain tidur miring itu nggak ada yang sehat. Tidur tengkurap ya kagak sehat, tidur celentang ya kagak sehat. Celentang itu tidurnya syaitan, tengkurap juga tidurnya syaitan. Tidur celentang nyamping ke kanan, tidurnya para nabi, para rasul, para aulia, para salihin, itu tidurnya nyamping. Jadi palanya ada di ngalor, kakinya ada di ngidul. Dia badannya menghadap arah kiblat seperti orang dikuburkan. Kalau tidurnya pakai lambung sebelah kiri, itu tidurnya orang-orang sehat. Tidurnya orang-orang sehat. Kalau mau tidur sehat, lambung kiri. Tidurnya orang saleh, lambung kanan. Yang kagak boleh, tengkurap sama celentang. Itu tidurnya syaitan. Gitu ya Pak. Itu taujih al-qiblah. Kemudian walil mali, dikarenakan ada faktor harta benda yang begitu berharga. Idza dufina mau, apabila itu harta dikubur bareng sama jenazah. Gitu. Wa in khalla, sekalipun harta benda itu dikit, logam emas cuman sekeping doangan, ya kan, sekeping doangan. Wa illam yutalib bi sahibuh, sekalipun pemilik dari harta benda itu tidak menuntut sama keluarga. Sumama tetangga kita lagi bantu-bantu, ya kan, dia punya cincin emas di sini dipakai, bantuin macul, tahu-tahu ini cincin emas nyoplok, jatuh ikut ke kubur sama jenazah. Itu kira-kira emasnya mah kagak seberapa, paling 7 gram atau 10 gram. Ya tapi kalau diduitin lumayan gede, kali 2 juta ya 10 juta, kan kira-kira kayak begitu.
Nah itu lil mali. Sekalipun yang punya harta itu kan menuntut sama keluarga besar almarhum, ya tetap aja ada kewajiban kita untuk menggali itu kuburan. Paham ya Pak? Maka illa idza samaha, ini menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, kalau seandainya pemilik daripada itu harta benda berupa emas bilang begini ke ahli waris, bang itu kuburan bapak ente gak usah digali, saya udah ridhoin barang saya udah di situ, itu nggak masalah. Tapi kalau yang punya duit, yang punya emas itu walaupun nggak keluar kata-kata, dia nggak ada kata-kata bang itu nggak usah, dia diem baik, kan nggak ada tuntutan. Nah dalam fikih itu kewajiban keluarga besar menggali kalbi itu kuburan untuk mengambil itu harta benda yang menjadi pemilik orang yang ikut bantu menguburkan. Paham ya Pak? Itu ya mau cincin, mau gelang, mau kalung. Lalu bagaimana kalau misalkan giginya emas? Gigi emas. Kalau gigi emasnya dipermanen, haram dicabut. Ilokan bapak kita udah meninggal, giginya permanen, emas semuanya. Oh mayan ini cabut udah. Itu namanya idzaun lil mayit. Namanya penyiksaan kepada mayit. Kecuali giginya kagak permanen. Menyangkut baik bisa dicopotin. Itu nggak masalah. Gigi udah diimplan sih, dibor apa segala. Kebenaran bapak kita punya gigi 6 di bagian depan semuanya, atas sama bawah. Satu gigi misalkan 6 gram, ya kali baik 6 kali 6 36 gram. Wah, bapak ini bener-bener dah cabut beda, haram, nggak boleh. Lagian bapak kita ada Messi, masang emas sampai di gigi segala, kira-kira kayak begitu. Begitu ya Pak. Kemudian walil mar'ati, bagi seorang perempuan, idza dufina janinua, ia dikuburkan bersama ini janinnya. Yang meninggal seorang ibu lagi mengandung. Oke. Ini bayi yang dikandung 6 bulan ke atas usia kandungan. Kemudian ini bayi yang di dalam kandungan seorang ibu, besar kemungkinan bayi ini hidup. Besar kemungkinan bayi ini hidup. Maka bagi kita yang masih pada hidup, menyaksikan ini jenazah yang sudah meninggal agak lama, menunggu waktu sebentar untuk memastikan keadaan janin. Kalau sekiranya ini janin ada kemungkinan dia hidup, maka ini ibunya yang udah meninggal dunia disesar. Maka diambil ini bayinya. Tapi kalau sekiranya emang keadaan ini janin yang dikandung, walaupun awal bermulanya dalam keadaan hidup, kita tunggu dalam masa beberapa waktu, tiba-tiba juga ini bayi meninggal dunia. Ya kubur sama kita. Tapi kalau seandainya proses penguburan bayi, seorang perempuan
yang dalam keadaan mengandung usianya 7 bulan meninggal, itu nggak boleh segera langsung dikubur. Yang harus kita lakukan at-taftish, penelitian. Kita panggil dokter, dok, periksain ini kandungan jenazah, ini ibunya sakit, nih anaknya bagaimana dalam perut. Kata ini dokter, masih hidup pak, kapan saya bisa nunggu waktunya? Ya ntar dokter yang nungguin, yang nentuin waktu. Biasanya kalau bayi yang dalam keadaan dikandung dari seorang ibu yang udah meninggal dunia, nanti kita ngelihat umurnya beberapa jam. Kalau kemungkinan kesehatan ini bayinya banyak, jantungnya bagus, fisiknya bagus, maka kami ngambil tindakan operasi. Kira-kira kayak begitu. Tapi kalau nggak ada kemungkinan, ya pasti meninggal dunia. Begitu ya Pak. Bagaimana kalau misalkan telanjur udah kekubur, itu emaknya sama bayinya yang udah gede begitu, ya segera digali. Segera digali. Itu nanti motifnya bisa jadi pembunuhan. Maka itulah alasan fikih, kalau seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan mengandung dari usia 6 bulan ke atas, ya kan? Kemudian yang mengurusnya tidak memahami keadaannya, main dikubur baik. Kemudian sebagian keluarga bertanya, itu kan bocah lagi ngandung 7 bulan, lu ngapa main kubur baik? Gali sekarang, wajib gitu ya Pak. Wajib gitu. Kan yang mati emaknya, calon anaknya. Baru ada 2 kemungkinan hidup atau kemungkinan meninggal dunia. Gitu ya Pak. Makanya di dalam ibarahnya Syekh Nawawi, wa yu'akhirud dafnu hatta yamuta, ditunda penguburan jenazah seorang ibu yang mengandung hatta yamuta, sampai dimastikan bayi yang dikandung itu benar-benar meninggal dunia. Wa minal ghalati, termasuk kesalahan yang fatal, ayyukala, ada orang ngasih saran, yudau hajarun ala batniha. Ini kan emaknya udah mati, terus bayi yang dikandung kan kagak jelas hidup sama matinya, tindihin bayi pakai batu kali. Wah itu kesalahan total, itu nggak boleh. Berarti itu yang ngurus jenazah ngarepin biar mati aja bayinya juga dalam keadaan mati. Ya tungguin baik, tungguin baik. Maka yang paling pas itu panggil dokter supaya bisa gampang menelitinya. Paham Pak? Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Beberapa hari lalu kan ada musibah tanah longsor, ada seorang jenazah dan 4 meter terkubur selama 4 hari, kemudian digali lagi, apa mandi lagi gimana atau belum aja? Oh, itu kalau jenazah posisinya rusak, terkubur apalagi kedalamannya nggak wajar, itu udah ngeluarin bau busuknya luar biasa Ustaz. Kalau seandainya ada anggota tubuh yang masih benar, ya mandiin. Tapi kalau 4 hari udah busuk semuanya, busuk semua. Saya kasih contoh di tempat emak saya dulu, kejadian lumayan mengerikan. Ada seorang bapak-bapak usia kisaran 48-50, itu kejadian kisaran 15 tahunan yang lalu lah, atau 20 tahun yang lalu. Jadi dia naik tembok dibantu sama batu kali bangunan. Pas lagi naik tembok,
ngerai tembok itu kagak dapat Pak. Akhirnya kejengkang kan, di bawahnya ada batu kali. Itu meninggal seketika. Jenazah gelinding ketutup sama alang-alang. Alang-alangnya tinggi Ustaz. Itu ketahuan, bukan ketahuan, diprediksi meninggalnya Kamis sore. Jenazah diketemuankannya Sabtu menjelang maghrib. Sabtu menjelang maghrib. Bangke orang itu kan hampir mirip sama bangke tikus. Hampir mirip. Jadi ada orang kontrakan, biasa nabun, sehari kok baunya makin kencang, 2 hari, 3 hari. Dia penasaran kan? Dia cari nih sumber bau dari mana. Tahu-tahu menemukan jenazah. Nah itu, bagian yang mandi jenazah pun hanya bagian-bagian yang bener doang kan. Karena dia mau mandiin semuanya udah pada terkelupas. Itu pun ngabisin kopi berapa kilo saya nggak paham dah. Supaya ngilangin bau. Ya itu karena udah busuk. Udah albila busuk. Lagi silakan. Masa-masa corona bukan jenazah banyak kan tidak dimandikan, banyak orang tua langsung dari itu benar Ya, gini, kalau yang berkaitan dengan corona Bapak, itu kan berkaitannya dengan wabah. Karena pada saat itu siapapun yang menyentuh orang yang terkena virus corona otomatis menularkan. Nah dari situlah para sebagian ulama berkata bahwa menghindari kemadorotan lebih utama mendatangkan kemaslahatan. Kita menghindar supaya nggak kejangkit penyakit itu corona. Lalu bagaimana yang meninggal dunia kagak dimandikan? Ya karena di posisinya wabah itu. Dan itu nggak masalah. Yang penting selama dalam kondisi wabah. Ya wabah model corona dulu nggak seperti wabah-wabah orang-orang dulu. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di Mesir itu terkena wabah. Wabahnya itu penyakit lepra. Penyakit lepra itu ya penyakit yang menyebabkan mendekati kematian itu. Jadi penyakit model kayak lepra begitulah. Orang gampang mati. Sayyidina Umar berkunjung ke Mesir. Beliau aja nggak berani masuk. Waktu itu gubernurnya Sayyidina Amr bin As. Maka kata orang-orang muslim yang ada di Mesir, ini antum gimana Amirul Mukminin? Kok nggak mau meninjau orang-orang muslim yang terkena wabah penyakit? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, berarti kata yang nyerang Sayyidina Umar bin Khattab, berarti Anda menghindar dari takdir Tuhan. Kata Umar bin Khattab, saya ini berpindah dari takdir yang pertama ke takdir yang kedua. Takdir saya pertama, ya bisa kemari. Pas saya udah ngeliat keadaan seperti ini, ya saya harus menghindar. Kan Rasulullah instruksi, kalau kita ada di situasi wabah, kita nggak boleh keluar. Kita nggak boleh keluar. Kita harus ada di dalam ruang lingkup itu. Begitupun orang yang ada di luar nggak boleh masuk di ruang lingkup kita. Itulah yang disebut dengan wabah itu. Begitu ya Pak? Ya banyaklah kemarin itu corona itu kayak begitu.
Jadi keluarganya nggak dosa. Ya? Nggak dosa. Enggak. Nah, mayat pada saat itu ya seperti itu. Meninggal peti kan ya begitu. Ya kan? Nah, nanti itu semua yang bertanggung jawab ulil amri. Dalam hal ini pemerintah. Gitu. Silakan. Kemudian ada tambahan idza dufina fi ardin maghsubatin fayunbashu in talaba asaibuha. Mayat wajib digali kuburannya apabila dikubur pada tanah yang digosok. Apa tanah yang digosok? Tanah yang diakuin sama kita atau tanah yang diambil sama kita dengan sepengetahuan itu yang pemilik tanah. Itu namanya gosok. Jadi ngambil harta benda terang-terangan. Contoh gosok yang sederhana. Kita kan kemarin pada pakai sendal tuh. Terus bapak ada yang punya hajat, pengen beli kopi seumpama. Bapak keluar, sendal bapak ada di sono. Kan malas ngambilnya di seumpama. Kita ngambil sendal sebelah sini, sendal punya teman kita, main pakai baik. Nah itu gosok namanya. Akhdul mali ayyanan, ngambil harta benda orang terang-terangan, namanya gosok. Perilaku gosok itu dosa. Ya tanpa izin. Tanpa izin. Gitu ya Pak. Begitupun di rumah ya sama. Gitu. Kalau misalnya saya punya tanah di sini nih, lalu nyari kurang kan di sini, saya bangun ini kurang orang, itu bagaimana Pak? Katanya boleh orang itu bukti kemakan di mana kita ada berapa orang, katanya apa boleh enggak? Ya itu sama juga kita tidak tahu ternyata, tapi kata orang kalau memang di sini karena kita lalu kalau dengan orang lain itu orang lain wajib boleh makan, katanya. Ya, maksudnya kita supaya jelas tahu bahwa sekarang kapan itu mungkin saya itu daripada lontong apalah gitu. Jadi gini, saya ceritain dulu biar kita pahamin. Ini kan apa namanya pendapat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Di mana kita nanam puhunan, dahan, ranting yang ngelewatin batas tanah kita, itu semua banyak yang ngeklaim itu jadi bahan makanan rame-rame, halalan thayyibah. Kata saya main halal. Dulu gini Pak, dulu ada sahabat Nabi, orang susah. Dia bertetanggaan ini rumahnya sama orang munafik Madinah. Punya pohon korma gede. Daunnya sampai ke sebelah rumah dia. Buahnya subur. Itu buah kalau pada rontok biasanya di waktu subuh. Itu buah-buah matangnya tuh, ya kan? Nah ini sahabat Rasulullah punya beberapa anak, hidupnya miskin. Itu setiap sholat subuh, ini sahabat kagak pernah ikut zikiran sama Nabi. Assalamualaikum, kabur dia, lari. Karena Nabi mah tukang absen sahabat-sahabat. Dilihat sama Nabi. Oh orang apa dia?
Nabi pertama nggak menegur. Hari kedua kagak negur. Hari ketiga kata Nabi, ono kelar sembahyang siapa lu main kabur bae. Emang apa dia? Gitu kira-kira. Ya kan? Nah, hari keempat Rasulullah berkunjung. Berkunjung tuh Rasulullah. Ketika Rasulullah berkunjung, nanya langsung ini sama orang tuanya. Bang, ente ngapa kalau sembahyang subuh main kabur baik? Allah mantah salam juga kagak. Assalamualaikum, assalamualaikum, kabur, gitu kan? Ada apa ente? Gitu. Kata ini sahabat, maafin saya ya Rasulullah. Saya udah 3 hari ini, kenapa saya subuh main kabur baik? Sebelum saya kejadian begini, anak saya saking laparnya, dia nyari korma yang di hadapan rumah saya. Padahal itu korma bukan punya saya. Sampai saya, bocah saya tunggingin Nabi, gitu kira-kira. Saking saya takutnya sama Allah. Nggak mau anak saya nelen barang haram. Ya kan nangis Nabi. Nangis Nabi. Kata Nabi, yang punya ini mana orangnya? Ada ya Rasulullah di sebelah. Disamperin sama Nabi. Ini orang munafik. Kata Nabi, bang, ini pohon korma, mau gak diganti nanti buat di korma inti yang ada
Lebih enak tuh gitu. Pasrada main makan. Itu kalau pasrah nyerah namanya. Kagak ada pilihan. Kalau dipotong gimana? Kalau dipotong harus isi potong tanpa izin tanpa izin. Isi. Tanpa izin. Harus isi. Harus ada tegur sapa. Buat biaya investor lah. Jadi orang berarti dia Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur kasihan jazakumullah khairan kasihan. Terima kasih kepada Abi Imam Anwar beliau yang telah memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Tentunya apa yang beliau sampaikan dapat kita mengerti dan kita paham bersama. Mari sebelum kita aminkan doa, kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan agar Tuhan Guru kita selalu beri kesehatan untuk memberikan ilmu yang kepada kita semuanya. Ya Allah beri kesehatan, Allah pelihara untuk mencapai bulan suci Ramadan. Ya Allah berikan kita kemudahan baik rezeki maupun apa yang kita inginkan. Doa surah Al-Fatihah menyatakan Anna Allah yaqulu wa qasidahu qadana bisyatin wa afiyatin wassalamun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, Rabbana ya karim irhamna wa'afina wa'afna wa la tu'adik afina inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya wasi'al maghfirah. Allahumma inna nas'aluka bi hadhihi al-Fatihah wa bi qira'ati al-Fatihah wa bi sirri al-Fatihah wa bi syafa'ati al-Fatihah wa bi mu'adati al-Fatihah. Allahumma fir lana dhunubana wa hamna wa li walidina wa abaina wa jadina wa li jaddatina wa amina wa yaqatina khalina wa waladina wa li zurriyatina wa li masyayikhina wa li walidina wa li uzadina wa li abdil kubur min al-mu'minina wa al-mu'minat wa al-muslimina wa al-muslimat al-ahya'i wa al-amwat ya arhamar rahimin. Allahumma inna imanan tawfiq wa rabbana wa rahmatan wa rabbana wa rahmatan wa jika Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akrimna bi dhulumatil jahli wa wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqan ma'suma wa la taj'alna ba'na wa la bina shakira ma'luma bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لنا في رجب وصعبنا وقد حرمنا وأمنا بالغفران وأجمعنا قديما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.